Bismillahirrahmanirrahim. Walibni waruhil kudus al ilahul wahid, demi nama Bapa, Putra dan Rohul Kudus ketiganya yang esa. Shalom sahabat yang dikasih oleh Tuhan, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih buat teman-teman yang selalu setia mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Tuhan memberkati kita. Sobat terkasih, kembali kita akan mencerdaskan dan membuka kebutaan yang selalu ditampilkan oleh seorang polemikus yang selama ini lebih gemar membahas Alkitab. Dia setiap hari sibuk mengurusi kekristenan, dan kali ini teman-teman, seorang apologet yang mengerti dan membahas banyak hal tentang agama itu justru mendapatkan hujatan, bahkan omongan yang kasar dari teman-temannya, bahkan dari mulutnya sendiri teman-teman, hanya karena berhadapan untuk membuktikan keotentikan kitab suci, Quran dan juga Alkitab. Mari teman-teman, jangan skip, jangan baperan, kita bahas dengan tuntas. Ini dia videonya. Agamanya ya, kita dengarkan bagaimana polanya dan kata-katanya. Di posisi yang dienakkan sekarang ini, monyet biadab, karena kau seenak perutmu menggunakan nama Allah di dalam Bible-mu. Nih teman-teman ya, teman-teman tahu suara siapa tadi? Sepertinya kesurupan ini. Teman-teman coba kita kenapa ya saya sering gini, ada nggak sih umat Islam itu berani jujur bicara apa adanya gitu ya? Kalau memang di Islam lah yang benar, kapan mereka tuh siap untuk menunjukkan kebenarannya, ya? Kapan mereka tuh siap untuk ditanya, gitu. Jadi jangan cuma klaim agama saya paling benar, kitab saya paling benar, kamu tuh kitab palsu. Tapi ketika dipertanyakan, oke, baiklah, seperti apa kitabmu? Bisa kau jelaskan? Contoh saya buat pertanyaan, apakah bisa? Oh, nggak bisa, itu penghujatan, lapor. Nah, sudah. Kalau model begini mau bagaimana kawan-kawan orang bisa mendapatkan hidayah, orang bisa menerima kebenaran. Kalau cara dakwahnya tadi apa, pakai bahasa apa tadi ya teman-teman? Dengar enggak tadi? Monyet, apa tadi katanya? Dia berbicara kepada manusia tapi dia menyebut manusia itu monyet, teman-teman. Terus model seperti ini, teman-teman, kalau kita lihat ini komentarnya ya. Oke, sebentar, komentar di sini. Saya membaca komentarnya ini, teman-teman. Lucu sekali ya. Oh, enggak bisa di itu ya. Oh, betul. Harusnya sebelum saya share dibuka dulu komennya, tapi nggak apa-apa, saya sampaikan di sini. Tadi saya sempat baca beberapa komentar di dalamnya dari pihak Muslim begini, hebat Bang Juma, lanjutkan mengutarakan kebenaran, begitu ya. Terus udah gitu mereka juga komentar begini, Juma itu momok paling menakutkan bagi umat Kristen, katanya gitu ya. Terus lagi bilang, suarakan terus kebenaran Bang Juma, tetap semangat berdakwah. Lalu lucu. Aduh, jadi artinya gini, orang yang di kolom komentar itu menganggap Zuma hebat ketika dia mendengar si Zuma cara berdialognya itu menggunakan kata binatang terhadap lawan bicaranya. Apakah ini disebut dakwah? Apakah ini disebut kebenaran? Lalu dia orang-orang yang komentar, mereka bilang katanya suarakan terus kebenaran. Loh, kok bisa mengatakan suarakan kebenaran? Ya, sementara yang diutarakan itu kemarahan, emosi yang tidak layak, itu disebutkan bahwa manusia waras bisa bicara seperti itu. Lanjutkan, nanti kita akan lihat juga komentar-komentarnya teman-teman ya. Giliran kami kemudian angkat bicara, penghujat, penista. Kalian yang main dengan api, kalian yang nyenggol duluan, kitab kalian dicetak untuk menghujat kami, paham? Ini semacam orang kesurupan ya teman-teman ya, cara bicaranya. Zuma ya, saya mau kasih tahu kamu, supaya orang itu diberkati dari mulutmu, bisa nggak kau perkatakan yang benar? Jadi kalau ada orang Kristen dengan mendengar kata-katamu itu tiba-tiba mualaf, saya rasa sakit jiwa juga orang itu. Dia merasa terpuaskan ketika saya mengimani ajaran yang isinya caci maki orang. Kayaknya saya lebih puas. Artinya orang yang mengambil keputusan untuk mualaf ketika mendengar cara bicaranya Zuma seperti ini, orang itu sakit jiwa, kawan-kawan. Karena apa? Dia jiwanya berontak ya, jiwanya kepengen marah-marah, karena di kekristenan nggak boleh gitu ya. Ketika di kekristenan itu tidak boleh caci maki, membalas kejahatan dengan kejahatan, kesannya ajaran kok lemah gemulai, pasrah, menyerah ya, yang pada akhirnya orang yang sakit jiwa, wah ini baru agama yang benar. Agama yang benar itu kata-katanya harus tegas, keras, terus ditambah lagi berani untuk mengatain manusia itu monyet, mengatain manusia itu dan lain sebagainya. Wah, ini baru nih agama yang benar. Itu saya rasa sakit jiwa, teman-teman ya. Nah, ditambah lagi umatnya atau pengikutnya atau penggemarnya Zuma mengatakan
Semangat terus Bang Juma, suarakan terus kebenaran, cerdaskan oten-oten yang otaknya di kaki dan segala macam. Lucu mereka, ya. Menurut saya ini sekarang gini aja, saya ngomong begini kan orang akan bisa menilai. Kira-kira agama yang disebut agama indah, agama dakwah, apakah modelnya dakwah itu seperti ini? Nah, sering loh saya utarakan. Artinya kalau kalian setuju dengan perkataan atau dengan cara dialognya Zuma seperti ini, jangan salahkan kalau orang itu Islamophobia. Jadi nggak salah kok Islamophobia itu. Orang menjadi fobia mendengar Islam. Kenapa? Udah anti duluan mendengar Islam. Kenapa? Karena kalian justru menunjukkan itu secara nggak tahu, nggak gini teman-teman, nggak sadar atau tidak sadar ya saya rasa, tapi kemungkinan karena mereka sudah didoktrin mau berzina, mau mencuri, mau jahat, sejahat apapun akan tetap dapat syafaat Rasulullah, ya. Yang penting Islam, ya, nggak musyrik, ya. Jadi tidak menyembah manusia, katanya begitu ya menurut mereka, ya. Lanjutkan ya. Mengatakan Yesus bukan Isa. Tapi terjemahan pertama masuk ke Indonesia yang digunakan itu nama Isa, bukan nama Yesus. Biadab. Dan jangan kau pancing. Kata-kata biadab tadi udah monyet udah. Terus sekarang biadab ya. Aduh, kayaknya bukan begitu Juma kalau dakwah ya. Ingin menobatkan orang itu bukan seperti itu, ya. Pancing kami, ha? Udah puluhan tahun sejak Bibelmu meminjakkan kaki di Indonesia, Bibelmu sudah mengambil nama Allah dan menunjukkan itu hinaan kepada Tuhan kami. Paham? Aduh, saya udah berapa kali ya buat tantangan Juma. Juma masuk ke sini Juma, akan saya beritahukan, ya. Apakah Nabi kamu itu mengenal Allah? Apakah yang memberikan wahyu pertama kali kepada Muhammad itu Allah? Dan apakah yang memperkenalkan nama Allah itu adalah Jibril? Saya akan tunjukkan data di situ loh, berkali-kali. Itu pertama. Yang kedua, saya juga akan menunjukkan kamu akar daripada kata Allah itu dari mana. Ya. Terus kemudian ya teman-teman, LAI pada awalnya itu memang diterjemahkan orang-orang yang mengerti bahasa Arab. Mereka mengambil terjemahan dari Kristen-Kristen Arab. Ya, karena berhubung umat Islam itu kan saya katakan umat seperti katak dalam tempurung, mainnya kurang jauh, belum keluar ya. Terus akhirnya menganggap bahwa bahasa Arab itu adalah bahasa surga. Bahasa Arab itu adalah milik umat Islam. Nah, itulah yang menjadikan otak kalian buntu. Kemudian dengan perkataannya itu mengandung kesembronoan gitu loh cara berucapnya ya. Ya, sebentar ya. Oke, lanjut ya teman-teman ya. Jadi di situ. Nah, saya kepengen Zuma itu kalau bicara sama saya setidaknya ya agak sedikit sopan lah. Jangan mengulangi kesalahan yang kedua dulu ya. Dulu ditanya udah kabur, udah kemana-mana ya. Ya Anda nggak bisa nyetir saya. Orang saya sudah tahu cara Anda ya kan. Cara berdebat seperti apa. Pengalaman kita sebelum di YouTube itu seperti apa. Jadi saya sudah tahu celah Anda. Jadi mulailah belajar, udah bertahun-tahun berapologet ya, sudah biasa debat, tapi kok malah bukannya makin bagus makin parah. Tahu nggak teman-teman? Cuma itu dulu waktu saya masuk di room mereka itu, ya gerombolan mereka itu saya ada di dalam sana ya, itu terkesan sopan loh, Zuma itu dulu paling sopan ya. Saya nggak tahu apa yang membuat dia berubah, tapi rupa-rupanya saya mendapatkan satu cuplikan video yang dia tidak memakai masker, dia meminta maaf, katanya dia disuruh orang untuk berapologet di YouTube, di TikTok, dia bilang gitu kan. Nah, artinya di sini ada orang di belakangnya dia, ya, untuk membuat penghujatan terhadap kekristenan. Walaupun dari awalnya sebenarnya notabene Zulkifli ini orang baik, teman-teman. Selama saya berdiskusi dengan Zuma dulu di WhatsApp, itu dia tidak pernah sama sekali pakai caci maki. Makanya teman-teman bisa lihat rekaman beberapa waktu lalu, tahun lalu yang saya ngundang beliau masuk ke room saya. Kita sempat ada bicara walaupun dia juga pura-pura menyangkal ya. Katanya nggak pernah kenal saya, ya jelas identitas saya jelas berbeda-beda. Saya tidak menggunakan nama aslinya ya. Jadi artinya dia tidak mengakui gitu ya, tidak mengakui bahwa kita pernah diskusi. Tapi teman-teman bisa tunjukkan, bisa melihat ya,
baru-baru dia sangat sopan, tapi karena berhubung terdesak ya pada akhirnya dia mulai teriak-teriak ya, dan ujung-ujungnya kabur kan gitu. Lanjut ya. Apakah Tuhan kita sama? Tidak. Tuhanmu makhluk terkutuk yang mati di atas tiang salib berdasarkan Bible Galatia 3 nomor 13. Camkan itu. Sudah. Biasa aja lah Zuma ngomongnya, ya ampun Tuhan. Iya, Tuhan kita nggak sama ya yang tercantum di dalam Bible ya, tapi ya lagi-lagi jangan selalu kadang-kadang pakai iya saya percaya, saya tahu persis bagaimana cara dia berdebat ya teman-teman. Makanya saya tanya Bang Juma, ayat-ayat Alkitab mana yang kau percaya dan yang tidak? Tolong jelaskan dulu, jangan sampai nanti dikasih ayat itu ada sisipan. Nah, itu kan kebiasaan dia seperti itu ya teman-teman ya. Artinya ya memang dalam perjanjian baru atau disebut Injil. Kenapa disebut Injil itu adalah kabar baik? Ya, kenapa bukan Taurat itu disebut kabar baik? Ya, karena Taurat dan Injil itu berbicara tentang nubuatan dan penggenapan. Nah, ketika nubuatan itu akan membicarakan tentang kedatangannya Sang Mesias itu. Ya, lalu kemudian ketika masuklah dalam perjanjian baru atau kedatangan Sang Mesias, maka disebut itu kabar baik. Ya, bukan berarti Allah kami berbeda. Allah kami itu adalah Allah yang hidup, ya. Allah yang bisa menyertai manusia, ya, bukan Allah yang cuma nangkring di istana, bukan, ya. Jadi teman-teman, terutama Bang Zulkifli, ya, gunakan kata-kata yang lebih sehat, itu akan lebih bagus. Ya, siapa tahu ya, ketika Anda tuh ditanyai tentang kitabmu, minta dibuktikan klaim-klaimnya, terus Anda bisa menjawab dengan lugas, tegas, pakai data gitu ya. Nah, itu bisa membawa orang kepada hidayah yang sebenarnya. Jadi kalau masuk Islam itu nggak dikatakan bego gitu loh, Bang Zuma ya. Akan dikatakan, wah bener-bener ini orang mualaf tuh kualitasnya luar biasa ya, begitu loh teman-teman. Tapi ketika dia mualaf terus dengan alasan yang nggak masuk akal ya, bagaimana kita bisa mengatakan itu orang cerdas mualafnya? Buktinya nggak ada mualaf yang berani diskusi sama murtadin, ya kan? Loh, kita bukan mau mengatakan sombong, tidak ya. Hanya kepengen tahu saja, kami itu berasal dari Muslim. Yang lahirnya itu udah ngucrep di agama itu, ya. Terus kami dulu juga membenci namanya kekristenan, gitu ya. Rupa-rupanya, ketika saya sudah masuk di dalam kekristenan sendiri, ya, apa yang saya tuduhkan, apa yang saya fitnahkan, ternyata tidak sama, tidak sesuai dengan fitnah kita zaman dulu, ya. Nah, itu teman-teman. Nah, setidaknya teman-teman itu dapat edukasi. Lalu kemudian mencobalah murtadin dengan mu'alaf itu sekali-kali bicara belak-belakan, ya. Bicara apa adanya sesuai data. Misalnya saya mendapatkan hidayah di dalam Islam karena Islam itu mengajarkan yang sangat lengkap, di situ sangat bermanfaat untuk akhirat saya misalkan. Terus Anda sebutkan data-datanya, terus Anda bisa menunjukkan bahwa Allah yang saya sembah ini memiliki karakter begini bla 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 bla, dia rencananya begini bla 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 bla. Setidaknya dari Quran surat Al-Fatihah sama surat An-Nas Anda bisa menyimpulkan secara singkat. Itu teman-teman. Saya juga bisa. Kita bicara dari kejadian sampai wahyu. Saya bisa buat argumen seringkas mungkin. Setidaknya garis besarnya dari kitab kejadian sampai kitab wahyu itu paham. Jangan sampai kita fokus kepada penghafalan yang pada akhirnya ketika ditanya, coba bisa tarik kesimpulannya enggak? Apa yang terkandung di dalam Al-Quran dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas? Garis besarnya aja. Misalnya awal mula bagaimana nih manusia ini bisa dosa dan segala macam. Bisa nggak Anda menceritakan sesuai dengan dari Al-Quranmu? Itu maksud saya, ya kawan-kawan. Jadi kenapa saya berani menantang mu'alaf? Ya saya hanya penasaran gitu loh. Jangan hanya keluar-keluar, saya menjadi Islam karena Yesus. Saya, aduh, itu kayak bocil loh sih. Kesaksian kayak bocil banget ya, gitu-gitu aja, kayak hafalan begitu-gitu aja, besok ada lagi begitu-gitu lagi. Aduh, ya lanjut ya. Tuhan kami maha suci, maha tinggi. Tak perlu lagi kau bertanya, apakah Tuhan kita sama? Tidak sama. Tuhanmu mantan mayat. Tuhanmu mantan mayat. Nah, masih mending mantan mayat lah. Kalau mayat selamanya bagaimana? Udah mayat selamanya dituhankan pula. Diasumsikan dia hidup lagi, diasumsikan dia udah di surga, diasumsikan dia memberikan syafaat bagi kita. Waduh. Jadi kalau orang berilmu itu bukan begitu, Bang Zuma. Orang berilmu itu sampaikan kebenarannya. Cobalah pakai kata-kata yang baik sesuai dengan ajaran nabimu, ya. Atau barangkali nabimu memang mengajarkan seperti ini, Bang Zuma. Itu buktinya itu ibu siapa itu yang
apa namanya, wakil rakyat di apa namanya di mana tuh kemarin tuh, di Makassar ya, itu ya, segitu orang berpendidikan tapi bahasanya juga bahasa seperti orang tidak berpendidikan. Nah makanya teman-teman, kadang-kadang saya berpikir ya, apakah kata-kata Yesus itu benar-benar mengena buat kalian ya? Yesus mengatakannya, dari buahnya lah engkau akan mengenal mereka. Artinya Pak, mengenal pohonnya. Kenapa sih Yesus dia berkata, akulah pokok anggur yang benar, kamulah ranting-rantingnya. Ya, jadi, nah siapa ini? Ibu ini belum tahu, belajar dulu. Apa ini? Apa ini? Apa ini? Ibu ini belum tahu, belajar dulu. Belum tahu apa nih? Pak Sudio, apakah Anda bisa sampaikan? Coba itu link sudah ada tersedia. Kalau Anda belum tahu cara masuknya, link saya akan beritahukan bagaimana cara masuknya. Jadi maksud Anda ini siapa? Saya harus belajar kepada siapa? Kepada Juma? Atau kepada siapa? Coba ngomongin yang jelas kalau komentar. Ibu ini belum tahu, belajar dulu. Ini maksudnya apa? Belajar apa? Oke, teman-teman gini. Saya kepengen kalau memang di sini ada Muslim yang merasa hafal Bible, ya. Saya bisa cara ngetes kalian. Dan tes saya itu tidak seperti apa yang kau pikirkan pasti. Jadi tolong yang mengaku paham Bible, apalagi hafal Bible, saya undang secara khusus masuk. Kalau memang perlu kalian tarif ya, tarifnya berapa? Bilang dulu. Bilang di kolom komentar, tarifnya berapa asal Anda betul-betul berilmu. Tunjukkan dulu Anda berilmu, ya nanti tarifnya baru saya bayar. Tapi kalau Anda cuma hanya berpolemik, cuma teriak-teriak seperti Juma gini, ya percuma saya bayar, ya kan? Gitu ya, saya kepengen tahu orang yang mengaku paham Bible, saya pengen ngetes. Jadi cara mengetesnya saya itu tidak seperti dugaan-dugaan orang. Tidak seperti dugaan kamu pasti. Ya. Ayo siapa Pak Mualaf kayak siapa kayak atau Juma kayak tolong undang itu saya udah tag namanya ya. Mudah-mudahan sih nonton ya. Saya berapa kali loh saya tag namanya terus ya. Ayo siapa tadi yang bilang ibu ini belum tahu, belajar dulu. Maksudnya apa? Kalau bikin kata-kata itu jangan kata-katanya setengah-setengah begitulah ya. Kalau Anda lebih pintar coba buktikan gitu loh. Saya kan sudah lemah lembut begini ya. Saya ini sudah berbeda kawan. Sifat saya dulu manusia lama dengan pengikut Kristus berbeda. Karena kenapa? Bisa berubah. Ya, saya dulu waktu masih muslim saya berpikir yang namanya karakter itu tidak berubah, katanya gitu kan. Kenapa bisa seperti itu? Iya, saya tidak memiliki Tuhan yang berkuasa untuk mengubahkan karakter saya, walaupun saya mau. Ya, tetapi di dalam kekristenan ketika kamu bertobat, berdoa, Tuhan, aku ini Engkau yang menciptakan. Ya, dari sel-sel tubuh saya itu Engkau tahu gitu. Urat nadiku pun Engkau yang bentuk gitu. Jadi Engkau tahu nih kesalahan apa dalam otak saya, kesalahan apa yang di dalam diri saya minta Tuhan perbaiki. Nah begitu teman-teman. Nah kenapa doanya umat Kristen itu tidak disuruh membeyok seperti burung beyok yang hanya menghafal? Kalau doa hafalan itu ya, itu ibaratkan maaf ya, saya sebagai orang tua misalkan, kamu anak saya, tiap hari mau berangkat sekolah bahasanya begitu lagi. Apa sih, apa kau ini nak? Ngomong apa kau tadi barusan? Misal gitu ya. Kau minta sepatu tapi kau tahu tiap hari kamu mengatakan minta beli es. Kan gak nyambung. Ketika kamu tiap hari berdoanya minta es ya. Mana bisa aku kasih sepatu karena kamu selalu tiap hari minta es. Paham maksudnya? Nah ya, inilah perbedaannya ya. Ketika di dalam iman kekristenan mengutarakan sesuatu dari hati, itu disebut bicara yang berdoa di dalam roh dan kebenaran teman-teman, bukan kemunafikan. Berbeda dengan doa yang kemunafikan. Doa kemunafikan itu pokoknya dalam hati lain, mulut lain. Keinginan berbeda dengan mulut yang diucapkan gitu ya. Makanya saya bilang mantra ya, semacam mantra. Hafalan dihafal, lain di hati, lain di mulut, itu kan munafik namanya. Kenapa Yesus begitu mengecam orang munafik? Karena itu sangat menjijikkan di hadapan Tuhan. Kau ini apa? Tiap hari begitu saja. Kau gak bisa bicara bener kah? Bicara kok tiap hari minta es melulu. Sedangkan kebutuhan kamu itu kamu minta tas, minta rumah dan lain sebagainya. Kenapa kok tiap hari kau hanya ngucap minta es? Nah gitu, paham ya maksudnya? Ini adalah analogi ya. Oke lanjut. Bagaimana orang kesurupannya? Kami tidak pernah mati karena Tuhan kami bukan makhluk. Tuhan manusia. Tuhan kami bukan manusia. Jangan lagi kau bertanya, apakah Tuhan kita? Emang Muhammad bukan manusia, Zulkifli. Kan kau katakan Allah yang perkasa,
Bapa yang kekal, tidak lain dan tidak bukan, dialah Baginda Sallallahu Alaihi Wasallam. Ngek, gitu kan? Jadi, aduh, kasihan amat. Cuma kalau kamu pas lagi gini, di sini langsung saya putarkan videonya. Bagaimana kamu mau bikin klarifikasi? Kamu disuruh bersahadat lagi aja nggak mau, ya kan? Sama tidak. Yang perlu kau selesaikan adalah apakah Tuhannya Karisteng sama dengan Tuhannya orang Yahudi. Itu yang perlu kau bahas. Sama. Makanya masuk ke sini deh, cuma. Jangan kau mengatakan Tuhan itu dalam perjanjian lama, dalam kitab bilangan, ya, menyebutkan Tuhan itu bukan manusia. Betul, Tuhan itu bukan manusia. Makanya pola pikir kalian itu ketika mengatakan manusia dituhankan, itu salah konsepnya. Konsep kekristenan itu, firman jadi manusia. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Ya. Terus lagi teman-teman, saya melihat perdebatan si Juma, saya perhatikan terus si Juma ini, ya. Dia mengambil dalam Matius 5 ayat 7 sampai 8 kalau nggak salah, ya. Atau Yohanes 5 ayat 7 sampai 8, saya lupa, ya. Di sini Tuhan mau ada berapa? Memang ada satu. Coba kamu baca, ada 3 kan? Ada 3 kesaksian kan? Nah, tetapi di bagian ujungnya dia nggak sebut ketiganya adalah yang esa. Ya, itu bicara hakikat. Ya, bicara hakikat. Nah, inilah umat yang membabi buta macam keledai liar. Nada bicaranya selalu dengan kebencian, penghujatan, tidak bisa kontrol, tapi sudah menjadi pengajar. Bisa dibayangkan nggak teman-teman? Guru itu bukan hanya sekedar memiliki pengetahuan. Ya, guru itu harus memiliki integritas. Itu penting sekali. Lalu dia bisa memiliki kontrol diri, emosi, cara berucap, cara berpikir, cara bertindak, ya teman-teman ya. Nah, kemudian dia juga harus bisa menunjukkan kelemah lembutannya atau kesabarannya terhadap muridnya. Muridnya mungkin membuat emosi, bagaimana dia bisa menunjukkan kesabaran? Itu ya. Jadi yang namanya guru itu harus memiliki syarat, bukan hanya sekedar pengetahuan. Tapi yang saya lihat ini Bang Juma, mohon maaf ya, Anda dari pengetahuan kurang menurut saya, ya. Dari segi emosional juga belum bisa menguasai, ya. Dari mulut juga bisa belum kontrol, ya. Terus kemudian dari segi pemikiran menurut saya juga masih katak dalam tempurung menurut saya, ya. Jadi mohon maaf ya, saya bisa katakan seperti ini. Kalau Anda mengatakan nanti besok-besok nongol ini, Anda begini, jangan framing. Saya itu mencatat dan mengumpulkan video-video kamu. Saya begitu risih sekali sebenarnya, ya. Saya ingin sekali berdiskusi langsung dengan Anda. Bahkan video-video yang saya simpan itu saya kepingin Anda bertanggung jawab atas ucapan-ucapan Anda dalam video-video yang sempat saya simpan, ya, teman-teman. Jadi makanya hati-hati ketika Anda itu berbicara di media, ya. Jejak digital Anda itu akan dinikmati oleh semua orang. Nah, kita tidak perlu mesti sedikit-sedikit lapor, geruduk, ya gitu, enggak ya. Tapi cukup kami menganalisis ya video-video kalian, kemudian kami juga akan mencoba untuk mempertanyakan. Nah, cara itulah kami pakai kecerdikan. Kami harus cerdik teman-teman, ya. Nah, kecerdikan itu bukan kelicikan ya. Kecerdikan itu untuk menyadarkan orang dengan cara seperti itu, bukan justru malah balik mencaci maki. Tidak perlu, karena tidak ada gunanya. Buat apa kita harus menggunakan kata caci maki yang sama dengan mereka? Kalau begitu kita tidak usah menuding mereka. Kalau cara mulut kita juga pakai caci maki dan hujatan seperti ini tadi, ya, nggak perlu ya. Kalau kita berkata bego ya katakan bego, kalau katakan pinter ya pinter, katakan iya ya katakan iya, katakan tidak, begitu saja. Nggak perlu selebihnya daripada si jahat. Misalkan dia manusia dibilang monyet lah tadi, dibilang biadab lah tadi, nggak usah begitu. Kalau memang bego aja, kalau memang pinter aja gitu. Kalau iya katakan iya, kalau tidak katakan tidak aja begitu. Nggak perlu selebihnya, itu berasal dari si iblis teman-teman, ya. Apakah Tuhannya Karisteng sama dengan Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub? Apakah Tuhannya Karisteng sama dengan Tuhannya Nabi Musa alaihissalam? Itu yang perlu kau bahas. Jangan kau sama Zulkifli, ya. Jadi kalau di dalam kitab bilangan itu menyebutkan bahwa Tuhan itu bukan manusia, iya betul ya. Makanya tadi saya bilang bahwa konsep Alkitab itu tidak sama dengan yang iman Islami. Sebenarnya ada complicated ya di dalam pengajaran Islam itu. Hanya saja Muslim malas untuk untuk menganalisis, karena sudah ada doktrin ketika umat Islam sudah mulai mempertanyakan imannya, mempertanyakan Islamnya, mempertanyakan kenabiannya, itu sudah dianggap kemungkaran atau kemusyrikan, teman-teman. Jadi orang sudah dianggap itu sudah menuju kepada kekafiran.
Nah, itulah yang membuat umat Islam ya males mengkoreksi kitabnya sendiri, males mempelajari kitabnya sendiri, tetapi fokus menuding kitab orang salah gitu kawan-kawan. Ini sebenarnya sikap yang sangat tidak baik sekali, tapi kalau ajaran seperti itu ya bagaimana kawan? Kita nggak bisa berbuat apa-apa. Ya satu-satunya jalannya kita doakan mereka gitu ya. Satu-satunya jalan ya kadang-kadang kita tabok mereka. Tabok mereka bagaimana? Taboknya dengan kebenaran. Kebenarannya bagaimana? Ajak diskusi baik-baik ya. Gitu yang ya, kalau memang mereka tidak mau baik-baik ya sudah, kibaskan jubahmu kan gitu ya. Jangan memberikan mutiara kepada babi ya. Senggol-senggol Allah. Sudahlah kau curi nama Allah, kau bawa dalam Bibelmu lagi. Kau tanya-tanya lagi apakah sama antara Tuhan Islam dengan Tuhan yang tidak sama. Berapa kali harus kujelaskan? Disuruh diam. Nah, sekarang pertanyaannya cuma, apakah Allah Abraham, Ishak dan Yakub itu sama dengan Allahmu? Jangan hanya bicara tentang Esa ya. Keesaan Allah itu dibahas dari kitab Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru. Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Bahkan Yesus mengulang kembali dalam kitab Musa menyebutkan kepada murid-muridnya, dengarlah wahai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Ya, jadi orang Kristen bukan bodoh-bodoh membaca kitabnya. Kami sangat paham sekali ya. Nah, pertanyaannya adalah kitabmu tidak mengatakan seperti itu. Ya, kitab kamu ketika Allah kamu berbicara selalu menggunakan kata kami, kadang-kadang aku ketika minta disembah, kemudian dengan kata dia. Nah, itulah komplikated sebenarnya. Komplikated tapi tidak pernah peduli ya. Kitabnya sendiri sangat rumit tapi hanya fokus menyerang kitab orang. Ini menyerang loh teman-teman ya. Tapi kita kan sudah biasa diajarkan mental. Yesus sudah beritahukan kepada kita, jangan kau kecewa karena aku terlebih dahulu ya. Aku terlebih dahulu mengalami itu. Yesus memberitahukan kepada muridnya agar kau jangan kecewa kepadaku. Ada saatnya nanti engkau akan dikucilkan. Bahkan ada orang yang membunuh kamu, mereka merasa telah berbuat bakti kepada Allahnya. Nah, kenapa Yesus mengatakan berbuat bakti kepada Allahnya? Ya, sama-sama kata Allah di situ. Allah di sini adalah sesembahannya maksudnya, ya. Begitu. Terus kemudian kan saya sudah sering sampaikan ya, kata Eloh dan juga Him ini ada mengandung arti ya di dalam kitab bahasa asli ya daripada terjemahan Allah itu ya. Jadi bukan framing tiba-tiba menjadi Allah itu adalah nama, bukan ya. Jadi Zulkifli banyak belajar, jangan cuma hanya sekedar membuat kata-kata yang isinya cuman teriak-teriak begini, ini apa gunanya, sampah ini ya. Apa tidak mau diam? Giliran nanti kita ada pernyataan yang keras, membuat jantungmu pindah ke kanan, ginjalmu menjadi meleleh. Kau katakan kita penghujat, kau katakan kita penista, kau buka itu Bibelmu, halaman pertama saja kau katakan roh Allah melayang-layang, itu sudah penghinaan bagi Tuhan kami. Loh. Itu kitab kami kok kamu merasa terhina ya? Ya, roh Allah melayang-layang itu roh sesembahan, roh dewa. Bisa dikatakan dewa. Ya, artinya penguasa. Ya. Sudah disampaikan bahwa Allah itu bukan proper name-nya sang penguasa itu. Tapi gelar. Nah, bedanya yang membedakan Zulkifli, Allah atau Allah di dalam kitab kamu itu nama. Ya. Kalau ditanya Zulkifli, nama Allahmu siapa? Allah gitu. Nama Allah kamu Allah gitu ya. Ya, tidak ada Tuhan selain Allah. Jadi nggak ada Tuhan ya. Namamu ya Allah, nama Allahnya ya Allah kayak gitu ya. Nah, itu nggak ada kejelasan. Zulkifli itu Fir'aun itu siapa? Fir'aun itu nama, gitu jadinya kan gitu. Ya, makanya saya bilang dari zaman internet ini aja pada nggak sadar, kalian masih percaya kepada polemik ini, ya. Cari informasi ya, kalian akan lebih jauh, lebih cerdas. Kalian belajar cari informasi sedetail-detailnya ya, daripada belajar sama si Jumpret ini. Kemudian selanjutnya saya sudah bilang ya, kata Allah di dalam Al-Quran kan nggak ada, ya. Karena kalau misalnya alif, lam, ha, ya tanpa harokat, ya itu juga nggak bisa disebut Allah, ya kan. Tetapi karena menggunakan kata harokat di dalam Al-Quran itu kita juga tidak menemukan kata Allah, ya. Nggak pernah kita menemukan kata Allah. Harokatnya tidak dimulai dari alif fathah, ya. Jadi sebenarnya kata Allah itu nggak ada dalam kitabmu, ya, Jumpret, ya. Belum lagi saya beritahukan nanti data bahwa yang memberitahukan pertama kali nama Allah itu adalah Siti Khotijah dan juga Waraqah bin Naufal, bukan Jibril, ya. Artinya orang Nasrani terlebih dahulu sudah menggunakan kata Allah daripada kamu, dan yang memberitahukan nama Allah itu adalah Khotijah, bukan Jibril.
Makanya saya bilang Juma, kalau kamu ngomong sama di room di TikTok sana kayak pasar, kamu berani di sini ya saya tabokin kamu ngomongnya. Saya kasih data, langsung tabok pakai data ya. Suruh baca ya. Kronologisnya bagaimana, harus pakai data dong, masa pakai congor ya kan. Lanjut. Paham kau? Nggak ada sadar-sadarnya kalian itu. Ya, mentang-mentang semua kekuatan yang ada di Islam itu diam. Kita angkat bicara sedikit, tersakiti. Kalian menginjak-injak Tuhan kami, kalian tidak sadar. Inilah permulaan Injil tentang Yesus. Kenapa Anda tidak katakan Yesus itu anak dewa, atau anak Theos, atau anak Bapa, atau anak Tuhan? Kenapa sih harus menghina Tuhan kami? Kenapa? Ini memang orang kurang ajar sih memang ya. Teman-teman, ada nggak sih keinginan kalian itu, apa namanya ini, sepertinya antara Islam, Kristen, dan Yahudi harus membuat pers secara internasional. Buka data, buka sejarah, apa yang mereka lontarkan terus-menerus itu harus betul-betul dibungkam gitu. Kalau nggak gitu nggak sadar-sadar loh teman-teman. Karena gini teman-teman, maaf ya, umat Islam tuh paling gampang dibodohi. Paling gampang dibodohi. Walaupun nggak semua. Buktinya apa? Buktinya di negara kita ini orang Yaman menguasai mereka, orang pribumi jadi jongos. Ini adalah salah satu bentuk umat Islam begitu banyak yang menjadi bodoh karena mabuk agama. Ya, kenapa demikian? Ya iyalah, karena mereka mengkultuskan mazhab. Nah, kenapa mazhab itu dikultuskan? Karena mereka menganggap bahwa Muhammad ini setara dengan Allahnya. Ini sebenarnya penghujatan yang sesungguhnya dari kitab mereka sendiri. Tetapi mereka mengatakan bahwa siapa yang mengambil Allah itu siapa? Sama-sama namanya Juma, sama-sama namanya Zulkifli, tapi kan Zulkifli yang berbeda pribadinya. Ya, pribadi Allah kami itu berteofani. Kalau bicara Allah Abraham, Ishak, dan Yakub, kamu bisa melihat bagaimana ungkapan dia ketika dia berbicara kepada para nabi. Firman Allah, kemudian ada kata tanda petik, artinya tanda bicara. Ya, dia menggunakan katakan, akulah Tuhan Allahmu, juru selamatmu, penebusmu. Ya kan gitu ya. Jadi artinya ya, Allah yang di dalam Alkitab, terutama dalam perjanjian lama yang kau klaim sama seperti Allahmu itu Juma, itu jauh berbeda, jauh beda pribadi gitu. Kami nggak mengatakan itu Allah itu sama dengan Allah kami, kok kamu bilang menghujat, kok masa harus sama? Selama kamu mengatakan bahwa Allah kamu itu sama dengan Allah kami di dalam Alkitab kami, ya, kamu selamanya akan terjerumus dengan fitnah. Ya, Juma. Karena kami menganggap bahwa Allah yang kami sesembahan kami itu, namanya Allah juga sesembahan ya, gelar Allah ini ya, gelar Allah itu bukan Allahmu. Dan sama sekali umat Kristen maupun umat Yahudi tidak percaya kepada Allah dan Muhammad. Oke? Selanjutnya, saya mau kasih tahu Juma bahwa Allah di dalam perjanjian lama adalah Allah juru selamat, bukan juru laknat. Di sini saya juga pengen buat tantangan nih dari kamu. Ya, saya akan buktikan betapa Allah kamu di dalam Quranmu itu banyak sekali melaknat Yahudi dan Nasrani. Sementara Allah kami dalam perjanjian lama mereka memberkati Yahudi. Ya. Dan itu terbukti sampai hari ini. Bahwa Yahudi atau Israel adalah bangsa pilihan yang terlihat seluruh dunia. Walaupun itu bangsa kecil, kalian godok, kalian serang tiap hari, tapi kok tidak ada yang bisa mengalahkan. Ini sebenarnya sudah salah satu bukti ketika Hamas dan juga pro-nya seluruh dunia umat Islam tiap hari teriak-teriak Allahu Akbar, Allahu Akbar, tidak sanggup menyerang Allah Abraham, Ishak, dan Yakub yang bertata di sorga dan dia memberkati dan membentengi bangsa Israel. Itu perbedaannya. Cuma kalau kau masih mengemis bahwa Allah kamu adalah sama dengan Allah Yahudi, Allah Israel, Allah Abraham, Ishak, dan Yakub, maka sampai hari ini kau harus kecam Hamas. Karena Hamas menyerang bangsa pilihan Allah yang disembah oleh Abraham, Ishak, dan Yakub. Bagaimana Juma? Sudah dapat pencerahan dari saya? Ya, jadi kasihan sekali teman-teman ya, ini model seperti ini kalau mati nanti kayak mana gitu. Kadang-kadang saya berpikir gitu ya, ketika dia mati gitu ya, dia menyesal, ya uang hasil TikTok gue ngumpuli koin-koin ya ludes, dimakan saudara gue, dimakan sama anak gue, dimakan sama bini baru gue cuma dapat
dapat kain kafan sama lumpur doang ini, keranda gimana ini? Udah gitu digebukin pula ya kan. Serba salah kan jawabnya. Man rabbuka, ditanya Allah. Tapi dia lebih fokus kepada Muhammad ya kan. Dia menuhankan Muhammad bukan Allah ya kan. Akhirnya apa, digebukin lagi sama malaikat ya. Ma imamuka, apa dasar iman kamu? Dia menjawab Al-Quran, isi congornya dia selalu bahas Bible, hujatan. Lucu nggak teman-teman ya? Nah gitu teman-teman, jadi kelucuan. Coba sampai di mana nih ya? Menghina wajah umat Islam dengan mengatakan Allah punya anak bernama Yesus. Kenapa? Kamu baca dalam Quran surat Al-Hijr ayat Al-Hijr apa ayat berapa ya? An-Nahl ya? An-Nahl kalau nggak salah ayat 6 sampai 7-8 ya. Allah di dalam Al-Qur'anmu itu, Allah Quraisy yang belum direvisi itu memiliki tiga putri, namanya Al-Manat, Al-Uzza, Al-Lata, Zuma. Dan itu yang bicara Qur'anmu. Sama-sama loh namanya Allah juga. Jadi Allah yang sebelum direvisi oleh Muhammad, dia memiliki 3 putri dan diesakan gitu. Makanya ya, pelajari betul-betul Qur'anmu itu. Kenapa itu Allah memiliki 3 putri di situ ya? Jadi jangan fokus menyerang kekristenan ya. Allah kami itu memiliki anak-anak yang dimaksud, kau bisa baca ya di dalam di dalam Quran. Kamu bisa membaca di dalam Yohanes 1 ya. Itu sampai ayat 14 kamu akan tahu anak yang dimaksud itu seperti apa. Bukan diperanakan oleh darah dan daging atau lendir ya. Tetapi anak di sini adalah yang berasal dari roh. Pengangkatan, memerdekakan manusia ya, memberikan akses manusia yang sudah menerima upah dosa, oleh karena keselamatan itu manusia dimerdekakan gitu loh ya. Tidak bisakah kita saling menghargai? Ya kalau oknum yang mengatakan dari Kristen Yesus anak Allah, wajar oknum. Ini lembaga. Aduh, ini kurang ajar banget sih ini. Ini lembaga. Berani nggak kita bicara di persidangan secara internasional? Ya, ketika Anda menggugat Alkitab, kau tidak setuju dengan kata-kata Yesus adalah anak Allah, bisa nggak kami minta pertanggungan jawaban? Ya, tokoh-tokoh yang tercantum di dalam kitab kamu, sejarahnya di mana, bukti arkeolognya di mana, apakah Anda bisa membuktikannya? Jika tidak ada, kami umat Kristen dan Yahudi seluruh dunia akan menuntut umat Islam. Dan disitulah saatnya Al-Quran tutup buku selama-lamanya. Apakah siap? Ya, kalau perlu, dalam sidang PBB juga diutarakan hal semacam ini, kami tuntut habis-habisan Al-Quran. Apakah umat Islam siap? Bersedia? Kalau memang bersedia, mungkin kami akan usahakan bagaimana ya sampai kepada PBB, karena ini umat Islam sudah begitu meresahkan. Saya katakan nggak semua. Selama Zulkifli atau yang gelarnya Zuma ini ya masih terus diberikan panggung ya, artinya dia mewakili umat Islam, dan inilah wajah Islam yang kami lihat. Kecuali ada umat Islam yang menuntut mulutnya Zuma, mungkin kami akan sedikit memandang bahwa Islam lebih baik. Ya, kalau bicara tentang kebenaran ya, ini persoalan kebenaran yang diimani oleh seluruh umat manusia di dunia, tetapi dia dengan songongnya menuntut kata-kata Allah yang digugat oleh dirinya. Ya, apakah dia siap untuk dituntut kitabnya? Ya, isi cerita Musa berbicara kepada Allah, di mana kronologisnya dia berbicara, di mana bukti arkeolognya, apakah bisa membuktikan? Kemudian Siti Maryam melahirkan di bawah pohon kurma, letaknya di mana, kurmanya di mana, ya, bukti arkeolognya di mana, apakah bisa membuktikan Al-Quran? Ya, kemudian mengatakan bahwa Yesus itu katanya tidak disalib, melainkan diserupakan. Bisakah membuktikan di mana kronologisnya dan bukti arkeolognya? Lalu bukti siapa yang diserupakan? Jika tidak ada, ya, apakah kau sanggup menjilat ludahmu di lantai? Atau mungkin jilat lidahmu yang muntahanmu di lantai, kau jilat kembali. Cuma janganlah songong ya. Justru di sini saya akan buktikan ya, yang menista kekristenan itu Islam, yang menista Alkitab adalah Al-Quran. Saya akan bisa buktikan. Apakah di sini umat Islam siap untuk berdiskusi? Saya akan tunjukkan data-datanya di mana Al-Quran telah menista kekristenan.
Ya, link sudah saya sediakan. Mau sampai kapan ini congor begini terus dipakai nih ya? Artinya memang Islam wajahnya sudah ditampilkan oleh Juma seperti ini. Yang tadinya kita respect sama umat Islam, hancur sekeping-kepingnya ketika Juma berbicara mengatasnamakan Islam, saudaraku. Saya meminta maaf kepada saudara-saudara muslim saya yang baik ya, yang pikirannya lebih berbeda. Entah kenapa, yang saya sayangkan adalah ketika Anda menjadi Islam yang baik, tapi Anda diam, Anda tidak pernah merasa ternista ketika kitab Anda, agama Anda dinista oleh Islam sendiri. Ya, jadi jangan terus mengatakan bahwa Islam itu baik. Tidak, di mata kami tidak baik. Ya, tidak baik lagi. Tidak rahmatan lil alamin lagi. Ya, kalau toh pun kalian baik, ya, entah itu berasal dari mana, karena agama Islam yang dipromosikan oleh Juma itu terlihat sangat buruk sekali. Ya, mohon maaf ya, seperti itu ya. Kalau memang umat Islam merasa bahwa ajaran Islam tidak seperti apa yang dikatakan oleh Juma, buatlah aksi. Ya, buatlah aksi supaya Juma ini memakai etika ketika dia berdialog dengan lawannya. Ya, jangan hanya membuat apa ini isinya. Dari awal video sampai sekarang, isinya cuma kayak begini saja, hujatan. Tapi kalau kita ajak dia bicara dengan data, dia semacam kayak kerupuk mempem. Ini teman-teman ya, saya akan tunjukkan ya. Diriwayatkan kemudian oleh Bukhari di sahihnya nomor 3667 dari Siti Aisyah. Di situ dikisahkan bahwa wafatnya baginda Rasul Muhammad SAW, beliau mengatakan Abu Bakar datang membuka penutup wajah Rasulullah dan berkata, demi ayah dan ibuku, sungguh engkau tetap harum sewaktu hidup maupun mati. Ya, sampai di penghujung hadis itu jelas sekali dikatakan. Saya tadi membuka hadis yang dikasih sama Juma itu di dalam Sahih Bukhari 3667, itu kok isinya malah jenggot Abu Jahal isinya. Kamu kasih data yang betul dong, masa reputasinya udah internasional begini ngasih data ngawur-ngawur gitu. Tadi kalau saya tadi salah menyebutkan data, mungkin saya keliru ya, saya hilap. Nanti coba saya akan mencarikan Anda hadis yang berkaitan dengan hal yang saya sebutkan tadi. Ya, yang saya maksud itu, sorry ya, di hadis riwayat Ahmad Musnad 4187. Sorry. Nah itu udah dibenerin, itu perkara gitu doang, rewel banget. Ya waktu gua hilang berapa tuh? 30 detik waktu gua hilang. Ini lawak atau gimana ya? Tadi jenggot Abu Jahal, ini lagi dibuka ya, isinya malah jangan berbicara malam kecuali pada dua orang. Coba di pause bentar, saya buka nih. Ini sebetulnya gimana sih? Nih, tadi yang nyuruh buka Ustadz Ahmad 4187 ini siapa? Ya, 4187 ya. Wasallam, beliau bersabda tidak boleh bicara malam kecuali pada dua orang atau salah satu dari dua orang. Maksudnya apa ini? Ya, gak jelas. Udah, wajar sih, namanya juga masih Islam ya. Tuh kan? Teman-teman, pokoknya kumpulin terus ya. Kalau teman-teman punya link yang lucu-lucu di Zuma, ya, bagiin ke saya. Teman-teman tolong masuk sebentar, nanti taruh di private chat, nanti akan saya save dan saya akan jadikan kenang-kenangan termanis buat Zuma, ya. Orang seperti ini tuh memang harus digaplok dengan kebodohannya sendiri, kawan, ya. Jangan memberikan mutiara kepada babi itu apa maksudnya? Yaitu, ya. Kita ngapain mesti teriak-teriak ini penistaan, nggak perlu, ya. Yesus dari dulu itu sudah mengalami penganiayaan. Ketika dia datang ke dunia sebagai manusia, dia di penjara, diperhadapkan di Mahkamah Agung, ya, karena dia mengaku diri sebagai anak Allah, ya, oleh ahli-ahli Taurat, dieksekusi di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Kemudian karena tidak ditemukan kesalahan Yesus, ya, kemudian orang-orang Yahudi, orang-orang Farisi yang merasa terancam keberadaannya karena kehadiran Yesus, membawa dampak bisnis agama mereka gulung tikar. Ya, itulah yang membuat mereka membawa Yesus dan menangkap Yesus dan memperhadapkan Yesus di depan Mahkamah Agung. Itu awalnya. Ya, kemudian dia cari-cari kesalahannya supaya Yesus bisa ditemukan kata hujatannya karena Yesus mengaku sebagai anak Allah. Ya, seperti itu. Karena menurut versi Yahudi atau Judaisme, teman-teman ya, kalau disebut Mesias itu adalah raja. Sorry. Adalah raja, ya. Jadi bukan semacam anak Allah gitu loh. Ya, sementara konteks daripada anak Allah ini bicara utusan, firman yang diutus. Ya, orang Yahudi memahami kitabnya bukan untuk dipraktekkan, melainkan dijadikan dijadikan itu sebagai kesempatan untuk dia dihormati orang.
Ya, memakai jubah panjang-panjang, memakai jenggot yang panjang-panjang, memakai peci yang panjang-panjang, pakai doa panjang-panjang di tikungan-tikungan, di jalan-jalan dan lain sebagainya, ya. Mereka menunjukkan kesalehannya supaya orang selalu di pasar-pasar, di jalan-jalan menghormati dia. Nah, itulah yang dikecam Yesus karena mereka salah memposisikan tentang Sabat. Seharusnya, ya, Sabat itu untuk manusia, tetapi mereka kebalik, manusia untuk Sabat. Artinya kehidupan orang-orang Yudaisme ini adalah dahulunya adalah orang-orang yang fokus kepada keagamaan, tapi mengesampingkan moral, mengesampingkan hukum. Nah, itulah yang membuat orang-orang Judaisme dan juga orang-orang Farisi sangat membenci Yesus. Ya, gitu ya. Itu ceritanya. Jadi kalau baca Alkitab memang, makanya saya bilang jangan setengah-setengah ya. Sebentar ada request Pak Ikim nih. Ada Pak Ikim, ada apa ini Pak Ikim? Bentar. Pak Ikim. Apa ini? Cuma ditunggu Ikim live. Itu open cam Indah Jakarta senilai 70 miliar, serius. Oke. Oh, minta ditampilkan. Oke, siap. Oke, siap Pak. Oke. Ini ada request dari Pak Ikim. Minta tolong suruh sharekan iklan ini ya. Oke. Bentar. Nah, itu. Ya. Jadi siapa namanya, Zuma ini kamu ditantang nih sama Pak Ikim. Pak Ikim itu pendeta. Katanya Zuma nantang-nantangin pendeta ya. Katanya gak ada pendeta yang berani kayak gitu ya. Momok paling menakutkan adalah Zuma. Pendeta-pendeta pun kabur ngibrit semua gitu ya. Nah, kali ini kalau kamu berani malah tuh open camp tuh ya kan. Zuma ditunggu Ikim live open camp ya. Open hijab disediakan 1,2 miliar atau rumah di Pondok Indah Jakarta senilai 70 miliar. Serius. Aduh, mau banget lah kayak begitu Pak. Yang penting kan congor doang Pak, dia Pak. Gimana dong? Kan nggak apa-apa, yang penting duit. Buktinya dia di tempat TikTok terus Pak. Di TikTok itu kan tujuannya emang koin, ya kan? Ya kalau dibayar segitu ya mau banget, ya nggak peduli. Yang penting congornya Pak. Keenakan dia dong Pak. Aduh, mendingan kasih saya aja deh Pak. Aduh, ya itu Pak Ikim ya. Lanjutkan lagi ya, congornya kayak mana lagi nih, kita dengarkan. Si cumek. Tadi bilang Tuhan kita tidak sama, Tuhanmu manusia. Yesus. Memang kau di posisi yang dienakkan sekarang ini. Oh, udah diulang. Pokoknya biadab. Karena kau seenak perutmu menggunakan nama Allah di dalam Bible-mu. Giliran kami kemudian angkat bicara, pengodat, penista. Kalian yang main dengan api, kalian yang nyenggol duluan, kitab kalian dicetak untuk menghujat kami, paham? Mengatakan. Oke, sudah saatnya kita harus buktikan ya kawan-kawan ya. Katanya kitab kalian yang dicetak untuk menghijab kita. Ya? Aduh, luar biasa sekali lah ini. Pertama-tama, Zuma, tolong dibaca Qur'annya ya. Kalau enggak dibaca Arabnya saja deh, baca Arabnya dulu ya. Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum sarrul bariyah ya, sarrul bariyah ya. Di sini disebutkan sesungguhnya orang-orang kafir ya kan, dan ahli kitab ya, dan orang musyrik gitu ya. Katanya apa ini, lebih buruk apa ini ya? Ada kita ada terjemahnya, aku nggak ngerti semua bahasa Arabnya soalnya ya. Nih, sesungguhnya orang-orang yang kafir, yakni ahli kitab dan orang-orang yang musyrik, dalam kurung kata sisipan, akan masuk ke neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya. Mereka itu adalah seburuk-buruk makhluk ya. Nih, Jumpret, kau sebut nih ahli kitab itu siapa? Ahli kitab itu siapa, Jumpret? Sadarkah kau bahwa omonganmu tadi sebenarnya nabok mulutmu sendiri, nabok congormu sendiri? Ya? Bahwa kitabmu itu sudah dicetak untuk menghina kita. Hello? Aduh, ya ampun, songong kali ya. Cuma, saya minta kamu tunjukkan bahwa di dalam kitab saya itu menyebut orang Islam ada kitabnya orang Islam. Ada agama baru lagi setelah Yesus. Ada nabi baru lagi yang diutus Allah setelah Yesus.
Tolong kasihkan datanya. Kalau tidak ada, itu persoalan yang sangat penting untuk kau renungkan, Juma. Kenapa? Artinya, disitulah munculnya penyesatan-penyesatan yang dikatakan oleh Yesus. Yesus nggak menyebutkan agama apa itu, tapi Yesus bernubuatkan akan ada nabi-nabi palsu, guru-guru palsu. Salah satunya adalah kamu, Zuma, sebagai guru ndak guru palsu, ya, yang mengajarkan kegoblokan secara terang benderang. Begitu luar biasanya punya pengikut. Itu yang dikatakan Yesus. Saya tidak menyebutkan Islam karena dalam Alkitab tidak menyebutkan agama Islam. Ya, Zuma. Alkitab juga tidak pernah menyebutkan Al-Bukhari, Al-Muslim, Musnad Ahmad, Ibnu Majah, tidak pernah. So, sadari bahwa ternyata kitabmu lah yang nyenggol-nyenggol kitab orang. Salah satunya adalah kitabmu mengkutuki ahli kitab sebagai makhluk yang paling buruk dari segala makhluk. Itu ke satu. Lanjut. Lanjut lagi, Juma. Ya. Baca lagi. Ya, ada panjang. Langsung saja ya, toh kan ujung-ujungnya juga terjemahan, sok-sok. Itu aja, ngarap-ngarap ya. Di sini ada, bagi umat Yahudi, ini adalah fitnah. Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang kepada kamu hingga kamu mengikuti agama mereka. Ini fitnah. Saya bisa buktikan bahwa Allah kamu ini adalah fitnah. Sejak kapan orang Yahudi mempromosikan agamanya? Saya mau tanya, namanya apa? Bagaimana ketika orang Yahudi mempromosikan agamanya? Bagaimana, Juma? Seberapa pengetahuanmu tentang agama? Hello? Seberapa pemahamanmu tentang agama, Juma? Ini fitnah loh. Dan Quran surat Al-Baqarah ayat 191 menyebutkan fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Kalau Allah kamu betul-betul konsisten dianggap Allah yang maha benar, bukan fitnah, maka engkau juga wajib dibunuh sama Allahmu. Ya, Juma. Karena kau membuat fitnah. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Tapi di sini Allah justru memfitnah sendiri. Ini kayak mana ini? Makanya saya bilang, Juma, ya, Allah kamu itu berbeda dengan Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Ya, kenapa di dalam Keluaran 6 ayat 2 sampai 3 menyebutkan, ya, saya akan kasih juga Alkitab. Kita harus fair, teman-teman. Buka Alkitab juga, ya. Jadi kita ini harus fair. Ketika kitab kita difitnah, ya, apa yang dilakukan umat Kristen? Menjawab, itu disebut apologet. Baik teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, kira-kira apa respon teman-teman ketika mendengarkan video barusan? Saya yakini bahwa teman-teman itu terasa bosan sebenarnya. Saya juga sama sebenarnya mendengar ocehan daripada seorang polemikus seperti ini. Di dalam room mereka ini hanya room yang diperuntukkan untuk membahas kekristenan. Itu yang mereka lakukan. Mereka seolah-olah lebih ahli, bahkan mereka seolah-olah lebih berhak punya Alkitab itu yang setiap hari mereka gali, yang setiap hari mereka tafsirkan untuk dipertontonkan ke khalayak banyak di pengikut-pengikutnya yang notabene juga menyanjung mereka. Apakah benar? Ya enggak lah. Enggak mungkin benar. Mereka tidak mengerti tentang hal itu. Mereka bisa membaca itu karena memang terjemahan Indonesia. Mereka bisa membaca buku-buku yang sangat membludak di dalam tulisan-tulisan Kristen tentang Alkitab. Karena semua itu bisa ditemukan saat ini. Karena apa? Ya karena itu tadi, untuk membuktikan Alkitab ini, untuk membahas Alkitab ini, ada banyak teolog, ada banyak para bidat juga yang mencoba untuk menyimpangkan Alkitab itu sendiri. Tetapi teman-teman, itulah kegemaran mereka setiap hari. Nah, kita fokus kita hari ini teman-teman, kita melihat kurang lebih dari 30 menit mereka sedang ribut ya antara ustadz yang dijagokan oleh para polemikus yang sebenarnya bukan jagoan sih. Dia hanya bisa besar suara lalu menutupi. Sebenarnya dari responnya dia ada satu ketakutan yang dia tampilkan, dia tunjukkan secara tidak langsung ketika menghadapi apologetik tersebut, teman-teman. Coba kalian lihatlah. Kalau dia orangnya sabar dan dia mau berdebat dan dia berdiskusi, dia pasti menunggu bahwa kedua-duanya siap begitu ya. Nah, teman-teman terkasih, sebelum mulai debat tersebut untuk menunjukkan keotentikan dua kitab antara Quran dan Alkitab, sudah ada rekan-rekannya yang di sekitaran polemikus tersebut yang sudah menghina, bahkan
monyet gitu kan. Nah, baru ada lagi yang lain gitu ya. Itu tidak pantas untuk disebutkan teman-teman. Bahkan sangat merendahkan sekali begitu. Di antara mereka itu langsung ngomongin sesuatu hal yang kurang etis. Ini membuktikan betapa minimnya adab atau moral yang dimiliki oleh orang mereka ini. Kenapa saya katakan demikian? Kalau orang itu cerdas, orang itu berilmu, tidak akan mudah terpancing dengan cara merendahkan orang lain. Itu intinya. Orang yang semakin tinggi ilmunya atau terpelajar, walaupun pikirannya panas, hatinya panas, dia pasti bisa mengontrol itu untuk tidak berkata-kata yang tidak pantas kepada orang lain. Apalagi sampai merendahkan sekali, menyamakan manusia dengan ciptaan yang lebih rendah begitu. Saya nggak usah sebutkan, teman-teman boleh dengarkan ulang gitu ya. Hal itu tidak pantas untuk disebutkan. Serius, nggak ada gunanya berdebat tentang kebenaran. Tidak ada gunanya mencari kebenaran, menggali kitab suci. Kalau pada ujung-ujungnya keluar dari mulut itu ucapan-ucapan yang tidak berkenan atau ucapan-ucapan yang melukai perasaan orang begitu ya. Nah, tetapi apa mau dibuat? Di dalam kegelapan itu selalu tampil buah-buah dari kegelapan itu, teman-teman. Kita tidak perlu bingung. Hal itu bisa menunjukkan apa yang keluar dari mulutnya merupakan sebuah ucapan yang begitu liar dan menunjukkan nilai hidupnya betul begitu tidak menghargai orang lain. Nah, teman-teman, kita masuk kepada bagian yang sedang dipertanyakan. Kalau bicara keotentikan Alkitab dan Al-Quran, saya tidak mau masuk ke dalam ranah yang lebih dalam, walaupun bisa kita terangkan tuh, ya. Kalau kita mau menguji keotentikan, dua kitab suci ini saja sudah berbeda cara pewahyuannya, teman-teman. Kita tidak pewahyuan Alkitab, tidak seperti Quran yang dipercaya oleh teman-teman kita Muslim. Itu harus clear. Ya, walaupun kita tahu bagaimana proses penurunan Al-Quran itu, siapa yang menyalin begitu ya. Tadi sempat dia berargumen, Rasulullah menyatakan kepada 4 sahabatnya tadi ya gitu. Nah, dituliskan begitu ya. Nah, di mana ayatnya ditulis dalam Al-Quran? Kan kata apologet tersebut apa? Apologet tadi. Di mana di Al-Quran tersebut tertulis itu? Langsung berkelok gitu. Artinya apa? Setiap argumentasi itu tidak bisa dibuktikan dengan apa yang tertulis. Itu masalahnya. Nah, pewahyuan ini juga sudah berbeda. Alkitab itu tidak seperti Quran dalam hal pewahyuannya. Ya, Alkitab itu dituliskan ada saksi mata dan apa yang dilihat oleh mereka, mereka menulis itu dengan baik. Maka Alkitab itu ditulis oleh para saksi mata, para rasul, para murid yang bersama-sama dengan Tuhan. Apa yang diucapkan oleh Tuhan Yesus, apa yang dilihat oleh mereka, apa yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus, itu ditulis dengan rapi, dengan baik, dengan teliti. Karena mereka saksi sejarah. Saksi sejarah. Ya, jadi berbeda dengan Al-Quran. Jadi kalau dibilang keotentikan, otentik itu ketika dapat dibuktikan dengan sejarah, teman-teman. Itu. Buktikan Alkitab ini sesuai dengan fakta sejarah, begitu. Jangan sampai kita klaim otentik, tapi bertabrakan dengan banyak hal, gitu ya. Nah, itu. Jadi Alkitab itu otentik karena dia pelaku sejarah, hidup dalam kesejarahan begitu teman-teman. Dia ada dalam ruang sejarah. Jadi jangan harap seperti kitab suci turun dari langit, enggak begitu. Tapi dia ditulis oleh para saksi mata, para murid, dan itu penting untuk kita ketahui. Jadi memperdebatkan keotentikan dua kitab suci yang berbeda ini, itu juga sudah berbeda teman-teman. Jadi mari saling menghargai daripada Anda saling menghujat. Itu tidak penting. Oke, teman-teman terkasih. Kiranya kebenaran itulah yang merdeka. Pasti kebenaran itu akan menang. Ya, sekalipun itu bermaksud untuk disimpangkan atau dibelokkan oleh orang-orang yang tak bertanggung jawab seperti para polemikus ini. Oke, teman-teman jangan kepanasan. Ya, berdebat jangan sampai menghujat, berdebat jangan sampai merendahkan orang lain. Berdiskusi atau berdebat utamakan nilai literatur dan akademik. Menjawab orang bebal, ya membiarkan mereka mengoceh gitu ya. Oke teman-teman, sampai di sini video saya. Jangan lupa untuk mendukung dengan cara subscribe, like, comment, dan share. Jangan kepanasan, Tuhan memberkati kita. Kiranya Kristus, penyelamat manusia, memberkatimu dan menyelamatkanmu. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.